Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini pelajarannya adalah kitab Wasiyatul Mustafa, kitab yang menerangkan tentang akhlak khususnya bagi para santri dan akhlak sebagai seorang anak kepada orang tua, akhlak sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Akhlak itu lebih utama dari segalanya. Setelah iman, orang setelah beriman, ada iman di dalam hatinya itu. Yang kedua adalah akhlak, ya. Iman akan menyelamatkanmu dari siksaan api neraka. Akhlak akan menyelamatkanmu dari segala macam bencana di dunia dan di akhirat. Makanya di dunia madrasah, dunia pondok pesantren, akhlak itu menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat mendasar yang diajarkan di setiap madrasah maupun di setiap pondok pesantren. Karena tanpa akhlak, ilmu itu menjadi sesuatu hal yang kurang sempurna. Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak bagus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perintahnya telah kamu kerjakan semua. Tapi apabila akhlakmu kepada sesama manusia itu tidak baik, ya sama, berarti kita orang yang tidak seimbang. Karena kehidupan itu harus seimbang, ya. Kehidupan itu harus seimbang. Hubungan kita kepada Allah itu yang utama. Tapi jangan lupakan bahwa pergaulan hubungan kita dengan sesama manusia tidak boleh dikesampingkan. Makanya pelajaran akhlak itu sangat utama untuk kita pelajari. Orang kalau tidak berakhlak sama seperti binatang. Pengen makan, nggak tahu itu punya siapa, yang penting ada makanan dimakan. Karena binatang tidak punya akhlak, tidak punya akal. Kalau kita manusia kok bersikap yang seperti itu, nggak tahu haknya orang lain, kemudian kita rampas begitu saja, berarti kita tak punya akhlak kepada sesama manusia. Sama halnya seperti dengan binatang. Pelajaran hari ini pelajaran ketiga, ad-darsus salis fi huquqi khallaqil adim wa huquqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya hak. Sebagai santri punya hak di madrasah. Apa haknya santri di madrasah? Satu diantaranya, mendapatkan pengajaran, mendapatkan pendidikan, mendapatkan kasih sayang dari ustadz-ustadznya, mendapatkan perhatian. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga punya kewajiban. Nabi Muhammad punya hak terhadap kita. Apa? Dijalankan semua perintahnya, kita wajib meniru suri tauladannya atau akhlak baiknya. Sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga punya kewajiban, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan hak. Pertama, kita harus menyembah Allah, kita harus mentaati perintahnya Allah, kita harus menjauhi semua larangan Allah. Kewajiban kita kepada Allah. Satu, ya bunayya, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, huwallazi khalaqaka wa aujadaka, dialah zat yang telah menciptakanmu dan mengadakanmu dari tidak ada menjadi ada. Wasbagha 'alaika ni'amahu, dan telah menyempurnakan nikmatnya terhadapmu, zahiran wa batin, baik nikmat yang lahir maupun yang batin.
Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang tiada Tuhan, tiada ilah selain Allah adalah zat yang telah menciptakan semua makhluk, di antaranya adalah manusia. Yang dapat kalian lihat sekarang, semua yang ada di muka bumi ini itu adalah hasil karyanya Allah Subhanahu wa taala yang tanpa bantuan orang lain. Adanya kita semua bukan karena bantuan ibu bapak kita, bukan. Tapi murni adalah kuasanya Allah taala. Kita ada. Dulunya kita tidak ada. Sekarang menjadi ada. Nanti kita tidak ada lagi. Di dunia maksudnya ya. Tapi kita ada di alam barzah. Di alam barzah itulah nanti kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan waktu kita hidup di dunia. Setelah mengadakan kita, menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan hidup kita. Kita butuh air, Allah sediakan air yang begitu banyak. Ada air sumur, ada air hujan, ada air laut, ada air sungai, ada air rawa, ada air sumber, ada air embun, ada air es. Tanggung jawab Allah. Manusia butuh air. Allah ciptakan air sebanyak-banyaknya dan gak akan habis. Ya kan? Gak akan habis itu air. Sampai kiamat gak akan habis. Habis air yang di darat, gak akan habis air yang di laut. Allah membutuhkan mengetahui bahwa kita butuh makanan. Maka Allah ciptakan buah-buahan. Buah yang tumbuhnya di atas, buah yang tumbuhnya dari dalam bumi. Kacang tanah, bawang merah, bawang putih. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kita membutuhkan obat-obatan. Karena kita kurang pandai menjaga kesehatan, akhirnya sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu obat. Ada kunyit, ada lengkuas, ada kencur, ada temu ireng, ada temu lawak, ada jahe. Itu yang ada di dalam bumi. Itu obat-obatan itu. Terus Allah ciptakan lebah. Lebah itu akan menghasilkan madu. Madu bisa menjadi obat bagi manusia. Kita membutuhkan udara. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan udara yang sangat banyak. Kita membutuhkan oksigen, maka Allah tumbuhkan pepohonan yang lebat di hutan Kalimantan yang terkenal dengan paru-paru dunia. Dah, apa lagi coba? Manusia butuh apa? Butuh pakaian. Allah ciptakan bahan untuk pakaian. Dari apa? Kapas, katun, kayu akasia, dan lain-lain. Itu adalah bahan pakaian. Terus ulat sutra untuk kain sutra. Allah tahu bahwa manusia itu butuh perhiasan, maka Allah ciptakan perhiasan yang ada di dalam tanah. Ada emas, ada perak, ada intan, mutiara, dan lain sebagainya. Berlian ya. Apa coba? Allah tahu bahwa manusia membutuhkan daging, maka Allah ciptakan kambing, sapi, kerbau, unta, ayam. Manusia butuh ikan, Allah ciptakan ikan yang sangat banyak. Gabus, patin, lele, lembah, wader, betok, dan lain-lain. Sampai ikan yang kita tidak tahu namanya. Buah Allah ciptakan sampai buah yang kita tidak tahu namanya. Coba manusia butuh apa? Allah sudah sediakan. Butuh rumah ya. Allah ciptakan yang namanya pasir. Allah ciptakan yang namanya batu. Allah ciptakan yang namanya kayu. Allah ciptakan yang namanya bahan untuk atap. Dari apa itu? Seng, esbes, galvalum. Dari tanah bisa diciptakan menjadi apa ini namanya? Bata. Dari tanah bisa diproses oleh manusia menjadi atap, namanya genting. Genteng ya, bukan genting ya. Kalau genting itu keadaan darurat ya. Coba apa lagi yang dibutuhkan manusia? Semuanya sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal manusianya tahu nggak cara memanfaatkannya, menggunakannya. Tidak ada yang Allah ciptakan itu Allah ciptakan dengan main-main, tidak ada. Allah itu bukan kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu, membuat sesuatu itu main-main. Main-main itu apa? Sesuatu yang tiada guna. Allah menciptakan semua ciptaannya itu semuanya ada guna.
Jadi tidak main-main. Apa lihat? Yang Allah ciptakan semuanya berguna. Mendung itu diciptakan berguna. Untuk apa dia? Di antara kegunaan mendung, untuk orang-orang yang ada di padang pasir, di siang bolong, panasnya ora karuan, enek mendung, maka dia terlindungi dengan mendung. Allah ciptakan apa sih? Bintang. Bintang itu sebagai petunjuk arah orang yang ada di tengah lautan yang luas. Karena adanya bintang maka orang akan tahu arah. Oh, ini selatan, ini utara, ini barat, ini timur. Jadi maksudnya begini, Allah menciptakan kita, mengadakan kita dari yang tidak ada kemudian menjadi ada. Setelah kita ada, kemudian Allah ciptakan beberapa fasilitas yang ada di muka bumi ini untuk dijadikan sebagai beberapa hal yang bermanfaat, sebagai nikmat dari Tuhanmu, baik yang lahir maupun yang batin. Ini tujuannya apa? Supaya kita itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengadakan kita, menciptakan kita, Allah tanggung jawab penuh sampai sak matine sampean, sak matine dhewe. Wis mati dhewe masih difasilitasi dengan yang namanya surga dan neraka. Terserah kita lah arep milih swarga apa milih neraka. Allah enggak memaksakan kita kok. Enggak memaksakan kita kamu harus masuk surga, enggak. Kamu harus masuk neraka, enggak. Terserah, itu pilihan ada di kita. Ada di kita. Kalau kita menjadi hamba yang muhsin, hamba yang suka berbuat baik, maka Allah akan turunkan rahmat. Inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, surganya Allah itu sangat dekat sekali dengan orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Tapi jika kita memilih neraka, ya udah. Jadilah orang kaya yang pelit. Jadilah orang pintar yang sombong. Jadilah orang besar yang suka menghina yang kecil. Dan seterusnya. Gak usah sholat, gak usah taat kepada Allah, jauhi semua perintahnya Allah, dekati semua larangan Allah, insya Allah masuk neraka. Itu. Tapi kalau kamu dekati sholat, kamu dekati puasa, kamu tunaikan haji, kamu baik dengan sesama manusia, khususnya ibumu, bapakmu, gurumu, tetanggamu yang paling dekat, maka rahmat Allah, surganya Allah itu sangat dekat dengan kamu. Dan kita diciptakan itu untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan kita semua masuk surga. Sesungguhnya semua orang itu akan masuk surga. Setiap orang yang beriman itu akan masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Ono wong ora gelem mlebu swarga. Aneh kan? Iya. Jadi kullu mukminin yadkhulul jannah. Setiap orang yang beriman itu akan masuk surga. Illa man aba. Kullu muslimin, kecuali orang yang enggak mau. Lah sapa sing enggak mau masuk surga? Ya itu tadi. Yang orang disuruh sholat belum mau sholat, sampai mati enggak tahu sholat. Padahal sholatmu satu kali itu akan menjadi kenangan terindah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat satu kali aja ya. Kamu sujud mencium tanah dengan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan menjadi kenangan terindahmu kelak di akhirat. Jika tahu sholatku yang hanya satu kali sujud mencium tanah itu menjadi penilaian yang sangat berharga di hadapanmu, ya Allah, sepanjang hidupku dulu waktu di dunia sejak lahir sampai mati akan gunakan untuk bersujud, akan aku gunakan untuk sholat. Tapi sayang, penyesalan itu akan datang di akhir, gitu ya. Penyesalan itu akan datang di akhir ketika kita sudah di akhirat. Kenapa ya dulu saya itu waktu di dunia nggak mau sholat, nggak mau rajin beribadah. Padahal sholat itulah yang menjadi modal kita menghadap Allah. Gelo besok. Banyak orang yang gelo itu menyesal ya. Kenapa dulu nggak begini, kenapa dulu nggak begini. Aku menyesal banget. Sujudmu itu menjadi apa tadi? Kenangan terindah dan aktivitas hidup yang paling baik, yang paling sempurna waktu di dunia. Apabila kita sudah di akhirat. Makanya nek sujud yang bener. Allahu Akbar. Sing suwi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam hati kita itu hadirkan Allah ketika kamu dalam sujud. Ya Allah, tiada daya dan upaya bagi diri saya. Aku rak tau duwe, ya Allah, kecuali sampean sing ngeki duwe. Saya enggak bakalan sehat kecuali Engkau yang memberikan kesehatan. Saya enggak bakalan bisa menjadi orang yang bermanfaat kecuali Engkau yang memberikan manfaat. Saya akan menjadi orang yang jahat kecuali Engkau jadikan saya orang yang Engkau bimbing ke jalan yang benar.
Kita harus berakhlak kepada Allah. Bagaimana caranya berakhlak kepada Allah? Mensyukuri nikmatnya, menjalankan perintahnya, jauhi larangannya. Sekian, mudah-mudahan kita semua dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi hamba-hambanya yang berakhlak. Berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasulullah, berakhlak pada sesama manusia, berakhlak kepada alam semesta. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Silahkan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.